Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di Komplek Pergudangan Citra Indah di daerah Tangerang lah kurang lebihnya ya. Karena hari ini kita mau bikin karpet mobil buat ini nih, Suzuki XL7. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa sih mobil harus pasang karpet? Karena bawaannya tuh kayak begini. Ini sebenarnya nggak jelek, cuma kalau kena air, terus ada makanan tumpah, itu bisa lembab dan bersihnya susah, lama keringnya. Nah, karpet Frontier atau Fluxury ini dia tahan air, dia juga antibakteri, dan ini mungkin bisa dibilang satu-satunya karpet yang benar-benar diproduksi secara fabrikasi di Indonesia. Karena yang lainnya itu semuanya impor. Jadi di sini paling cuma potong sama jahit pinggirnya aja biar sama kayak bawaannya si mobil. Kalau ini benar-benar fabrikasi dan dicetaknya itu bisa 3 dimensi. Jadi kalau misalkan ada lekukan ini kan agak masuk ke dalam ya. Nah, yang terlindungi itu bukan bagian yang ratanya aja, tapi bagian ke atas sini juga terlindungi. Nanti kita akan cek. Kalau bawaannya kan kurang rapi ya. Sekarang kita masuk aja yuk. Halo Mbak, mau ketemu Pak Halik? Atas nama Bapak siapa? Ridwan. Sebentar saya teleponkan ya Pak. Iya. Ada price listnya. Karpet-karpet di sini mulai dari yang klasik, premium, limited carbon, sampai dengan yang extreme soft. Kalau favorit gua yang limited carbon. Nih, kayak gini nih. Ini mana, Mbak? Ini yang klasik ya? Ya ini klasik, ini premium black. Oh, oke. Ya ini klasik kayak gini, motifnya kulit jeruk. Terus kalau yang ini yang premium ya, ada yang diamond, ada yang coklat, ada yang merah, sama ini ada beige sama satu lagi nih. Ada yang hitam juga, sama ini yang limited carbon, kayak karbon gitu, dan extreme soft. Ini ada nggak Mbak sampelnya? Extreme soft seperti ini. Nanti dicek dulu ya. Pak. Selamat pagi Pak. Selamat Pagi. datang di Frontier. Waduh, akhirnya main kesini lagi ya. Sebenarnya gue udah pernah kesini. Betul. Tahun berapa ya? Sebelum Tahun COVID ya? 2018. 2018. Dan sekarang tadi sempat ngintip ke dalam udah beda ya? Beda, betul. Sekarang produksinya lebih banyak di lantai 2 ya? Lantai 2. Sekarang jadi 2 lantai. Dulu lantai cuma 1, produksi di bawah. Sekarang karena udah banyak, naik ke atas. Naik ke atas. Makin banyak moldingnya, makin banyak tipe produknya juga. Nah, ini juga ada footpadnya ya? Iya. Dulu 2018 belum ada footpadnya nih. Belum ada full pad. Nah, ini yang hitam, coklat. Ini warna apa ya? Brown. Brown ya? Ini dark brown. Dark brown. Oh, ini dark brown, ini brown. Ini Iya, yang beige. Oke. Bagus ya. Sama ini sekarang ada Ini sekarang nggak Invigard ada, ya. Ya karena COVID yang kedepannya kita pakai antibakteri juga untuk lebih memastikan karpet kita bebas kuman. Awalnya si Invigard ini itu sebenarnya buat karpetnya biar antibakteri, tapi karena banyak permintaan, Iya. akhirnya Invigard dipakai di mana-mana tuh. Iya. Sampai ke Malaysia, Singapura, MRT, Changi Airport itu semua pakai Invigard biar bebas bakteri. Dan ini ininya ya, sertifikasinya ya. Ada dari Nebraska Medical Center, tempatnya Penny Hofstadter ya, kampung halamannya di situ. Ada SMI itu apa? Miami, Florida dan kawan-kawan ya. Jadi dari US ya. Betul. Oke. Udah Pak, ini aku bawa XL7 Udah. otomatis. Ya. Pengen yang limited carbon. Siap Pak, siap dicoba. Langsung ya. Kita pengen tahu gimana karpet kita tuh benar-benar dibikin dari mulai dipotong dan semuanya full dibuat di Indonesia. Betul Pak. Tangan-tangannya orang Indonesia. Orang kita semua yang ngerjakan. Luar biasa, karena jarang loh ada karpet yang dibikin secara fabrikasi massal. Biasanya kan kalau yang kayak gini kan dibikinnya di toko-toko itu ya, betul. toko-toko variasi, bukan, toko-toko jok. Oh iya iya. Ya, biasanya tuh suka bikin sendiri karpetnya, pakai bahan-bahan kayak misalkan Vision gitu-gitu ya. Kalau ini benar-benar fabrikasi, tapi dibuatnya di Indonesia. Mungkin ini cuma satu ya di Indonesia ya. Betul. Yang Nggak ada pertama lagi ya dan main ya. satu-satunya. Buat karpet. Yuk kita lihat ya. Jadi ini bagian gudang ya Pak ya? Betul Pak, yang udah. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin karpet, apa dulu yang pertama? Yang pertama dipastikan itu ordernya, tipe mobilnya. Tipe Oke. mobil Kan tahun. tadi udah. Iya, itu seperti Nah, itu. sekarang berarti kita langsung ke bahan. Iya, bahan, material. Langsung di Oke. atas kalau material. Oh, material di atas? Iya, ini Kalau untuk ini? stok, untuk persediaan aja Oh, ini stoknya. stok dan persediaan. Iya. Termasuk itu ada molding ya? Ada molding tipe-tipe untuk Molding buat pressnya ya? betul, betul. Oke, sama ini ada dusnya. Karton box untuk pengiriman. Nih, dusnya besar sekali. Karena
biar dipastikan sampai ke rumah kalian itu dia nggak ketekuk ya. Nggak ketekuk, kondisinya masih bagus seperti Masih semula. bagus ya. Oke, berarti kita langsung ke atas aja. Langsung ke atas Pak, ini Pak. Ya. Ini bahannya nih ya Pak ya. Jadi ya, Ini ada atas ini. Ini pertama lapisan karbonnya nih ya. ya lapisan PVC lighternya. PVC leather. Ini bawahnya Terus apa yang nih? keduanya Evapom, yang Evapom ketiganya ya? anti slip. Tebal banget. Dan yang terakhirnya anti slip ya. Anti slip ya. Biar nggak licin. Tapi ini Iya. pun juga nggak licin sih Nggak kalau licin. dipegang ya. Jadi Iya. kalau misalkan ada anak-anak kecil gitu ya, ngedudukin, itu nggak bikin kita kepleset. Ya, Sama ini anti air ya Pak ya. anti air ya. Jadi kalau kita kenain air, dia nggak Nyerap. tembus Ya, betul. dan nggak bikin bau. Berarti ini dipotong nih sekarang nih. Dia tahap awal untuk proses cetak itu kita potong material sesuai ukuran molding masing-masing, Pak. Itu tipe yang akan dicetak. Tahap awal. Nah, yang udah dipotong sekarang di Masuk ke dalam oven. ini oven. Oven seperti oven. Oh, panas ya? Panas. Berarti kalau masuk ke dalam mateng kita ya? Matang, Pak. Mateng ya. Ini masuk ke oven gini berapa lama, Pak? Berkiraan 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 menit. Oke, berarti nggak begitu lama ya? Nggak begitu lama. Ini yang udah ini. Ini enggak ini. Ini bahan buat cetak sampel ini. Oh, ini bahan buat cetak sampel ya. Oh, ini nggak panas. Ini proses cetaknya, Pak. Berarti buat nyetaknya itu dia nggak pakai yang panas itu bahannya ya? Iya, bahannya yang dipanasin. Kan ada yang moldingnya yang dipanasin, ini beda tipenya. Dari situ dibawa ke Proses cetak. ini mesin press berarti ya? Ya, ini XL7 sama R3 sama, Pak, dia, Pak. XL7 sama R3 sama ya? Oke. Ini berapa lama Pak proses ini Pak? Didinginkan kurang lebih 5 menit, Pak. 5 menit ya? Sampai pakai pendingin angin ya. Oh, jadi dia dicetak terus dipendinginin pakai kipas lagi di atas ya? Iya. Oh, Supaya lebih oke. cepat kering, Pak, lebih cepat dingin ya. Pas. Panas, panas. Panas. Jangan dipegang. Kalau ini lentur, Pak. Oh iya, Gampang bentuk. karena dipanasin ya. Yang bawahnya sih nggak terlalu panas ya, yang atasnya panas Iya. banget. Berarti karena dia udah ngelewatin proses panas begini, ini udah terbukti ya, bagian lapisan atasnya itu, dia tuh nggak gampang meleleh atau kena garis digesek-gesek itu nggak bikin baret kan? Enggak, iya, betul. Karena gue udah pakai itu udah berapa ya? Dari 2018 kayaknya. Iya kan Iya, Pak ya? Iya, betul. Dari 2016 gue udah pakai dan di outlet kan juga udah pernah jual sampai sekarang. Ini setelah 4 sampai 5 menit sudah Ya. dingin, baru moldingnya diangkat cetakannya itu. Oh ini berarti udah nih. Iya. Diangkat selesai. sekarang. Iya, diangkat. Nah ini kita Periksa lihat ya. hasilnya. Boleh lihat ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Eits. Nah ini yang gue bilang tadi dia tuh sampai ke samping-samping ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tumpah, air gitu, berapa ratus mili, dia tergenang di sini aja. Nggak ngelebar ke samping kanan kiri, karena dia bukan karpet yang rata terus pinggirnya dijahit. Nggak, dia sampai ke atas ini nih. Oke. Lanjut nih ya, berarti sekarang diapain? Cutting, Pak, proses cutting. Digunting. Kita lihat diguntingnya yuk. Cutting. Berarti satu karpet buat satu mobil itu prosesnya berapa lama tuh Pak? Kurang lebih 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit Sampai ya? finishing itu. Sampai finishing ya? Habis itu dimasukin kardus, Kardus, packing, kirim. betul. Oke. Ini guntingnya tebal banget ya? Iya. Nah itu diapain tuh Pak? Buat bagian tuas bensin, Pak. Tangki bensin. Oh, buat tangki bensin dibolongin ya? Iya. Ini udah selesai Mas? Langsung. Nah ini nih. Jadinya seperti ini. Nanti pinggirnya dikasih jahitan. Iya, border. Jadi emang prosesnya panjang ya? Panjang, prosesnya panjang. Nah, ini kita ke proses penjahitan. Sewing ya, proses jahit. Oh dikasih pinggiran lagi ya dia ya? Iya. Nah ini udah jadi. Sekarang Inspeksi sama pemasangan footpad. infeksi itu apa? Pemeriksaan akhir. Oh inspeksi. Iya. Oke. Nah sekarang ini pemasangan footpad ya. Ya. Jadi kan biasanya bagian kaki nempel itu buat ngegas kan bawahnya gantung. Nah itu dikasih footpad. Tujuannya apa? Itu biar bagian bawahnya itu ada keras-kerasnya gitu. Oh dikasih gitu dulu ya? Ya, dilubangin, Pak. Jadi ini bantalannya buat ngelobangin ternyata karena diketok pakai palu. Oh dibaut ya, lihat deh.
Terus ini ditempel 3M, tujuannya apa? Karena ada beberapa mobil yang mungkin teman-teman mobilnya itu udah dipasang karpet dasar, ya kan? Betul. Kalau dipasang karpet dasar, dia kan udah nggak bahan kayak gini lagi ya. Betul, licin. Nah, kalau ini kan velcro. Kalau mobilnya nggak pakai karpet dasar, bisa langsung tempel. Nah, kalau Apanya? udah pakai karpet dasar, ini mesti dibuka dulu 3M-nya, Dilepas. terus ditempelin. Ini dikasih label. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini, ada footpadnya. Nah, ini yang gue bilang, ini satu gelas ya. Coba mendekat, kita tumpahkan. Set. Satu gelas. Di mobil kan pasti gerak kan? Dia nggak tembus dan nggak bocor. Satu gelas loh ini. Sekarang kita pakai itu kali ya, pakai lap kali ya. Ya, dilap. Itu apa tuh? Ini lap tisu basahnya, Pak. Oh, tisu Oke, basah nggak kering dong. Oh, Ya tadi karena tisunya tisu basah yang adanya ya. Jadi kita balikin lagi ke sini, kita tuang tadi begini, set. Oh. Nah, kita lihat bagian belakangnya, tuh. Tidak tembus air. Ya. Dan ini juga keringnya cepat kalau udah kayak gini. Nah. Nah, ini tisu basahnya ya, iya. yang membuat jadi basah. Ya. Ini ada kanebo dari mobil. Dah. Langsung bersih lagi. Ini kebayang nggak? Kalau air putih gitu ya, bersihinnya gampang. Kalau misalkan susu, Sama. ya kan? Kopi gitu. Terus karpetnya bukan karpet kayak gini. Kalau kena kopi, kena susu, kan pasti ada residunya Iya, kan? betul. Nah, itu tinggal dilap pakai yang basah aja. Jadi dilap pakai yang basah dan dia kan patternnya itu gampang. Kebayang nggak kalau patternnya kecil-kecil, bolong-bolong gitu kan? Itu congkela satu gitu. Yang ini enggak. Ini langsung aja lap, tuh, kering langsung. Jadi kalian nggak perlu khawatir, even di bagian sininya aja, itu dibikin ketat, jadi rekat. Tuh, nggak bocor ke bagian sininya. Nah, itulah. Jadi kalian bener-bener patternnya itu udah dibikin, udah kita riset sih, udah lama. Ini yang paling bagus sih, so far. Jadi nggak perlu satu-satu bolong-bolong gitu, aduh ribet ya. Soalnya kalau misalkan ketumpahannya yang ada residunya, ya itu bisa bikin mobil bau kalau kita bersihinnya nggak bersih. Oke. Dan ini disikat juga nggak rusak ya? Nggak rusak, Pak. Nggak rusak, asal bukan pakai sikat kawat. Betul. Jangan dong. Nah, habis ini kita akan coating. Jadi dikasih coating antibakterial. Dah. Ditunggu 5 sampai 10 menit, Pak, baru dilap. Oke. Jadi ini coatingnya harus ditunggu 5 sampai 10 menit baru dilap. Ya, jadi memang prosesnya panjang Iya, ternyata ya. supaya bakterinya benar-benar mati. Nah, ini kita lihat ini. Jadi katanya Invigard ini yang dipakai di bandara kayak misalkan Changi Betul. dan sebagainya, atau mau coating mobil interior antibakteri pakai ini. Jadi kalau misalkan bakterinya nempel, virusnya nempel, dia akan langsung mati pakai Invigard ini. Dan teman-teman tenang aja karena dia bahannya food grade. Aman di kulit, non korosi, aman buat ibu hamil, uji labnya sudah komplit semua. Jadi kalau misalkan kalian habis pegang bahan ini, terus megang makanan, tenang, aman. Bahkan jadi bebas bakteri ya. Betul. Jadi kalau kita tangan kotor gitu ya, nggak bawa hand sanitizer, gosok-gosok aja apa? Jangan. Nggak bisa ya. Mungkin teman-teman nanya, kamu nanya gitu ya, gimana sih cara ngangkat barang segitu banyak ke lantai 2? Ini ada liftnya. Pencet ini nih, bentar. Nah, ini karpetnya udah kepasang ya, lihat tuh. Oh, matching kan? Langsung berasa mobilnya mahal. Dan ini ternyata mobil ini tuh udah dipasang karpet dasar. Nah, jadi ini kalau kita lihat, nah ini kan karpet dasarnya. Nah, karena udah pasang karpet dasar, ininya, velcro-nya itu kita tempel di sini tuh, yang pakai 3M tadi. Dan ini 3M-nya 3M beneran ya, bukan yang KW ya, makanya kuat dia nempelnya. Nah, karena dia pakai 3M seperti ini, dia tuh nggak goyang-goyang dan nggak gerak-gerak. Tuh.
bagus dia. Nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak, dan fit perfectly. Karena tiap mobil itu dia punya moldingnya sendiri. Nggak satu, karena tiap mobil dia punya moldingnya sendiri. Dan buat bikin moldingnya itu agak sedikit lama, kita scan 3D dulu. Makanya kayak misalkan gini, Stargazer itu baru ada bulan ini. Padahal mobilnya udah launching di Gias, baru ada November. Karena butuh waktu buat dapetin fit perfectnya si mobil ini. Bagus banget ya, keren ya. Nah, terus ini lagi masang yang belakang, lagi dipasang. Dan buat bagasi nanti akan kita pasang juga. Cuma ini kita lagi ada beras dari Klaten. Gila, sehari udah tinggal sisa 10 kilo. Kan satunya ini 5 kilo ya. Habis langsung 130 kilo. Nah, ini bentuk belakangnya nih. Nah, terus ini yang buat bagian drivernya ya. Kalau driver dikasih footpad gini, karena kalau kita nyetir kan pasti kaki bawahnya nempel ke sini kan. Ini karena mobil udah pakai karpet dasar yang tebel, jadi tadi kita custom lagi. Ini kita bikin lubang di sini ya. Tapi tenang aja, nggak akan bikin pedal gas nyangkut. Coba dilihat sini ya. Kenapa nggak bikin pedal gas nyangkut? Karena pertama jaraknya masih jauh tuh. Lihat ya, jauh kan? Jadi kalau nyangkut nggak mungkin tuh. Dan yang kedua, karpet ini tuh bener-bener steady banget tuh. Ini kita nggak gerak gitu loh. Udah gua dorong begini ya tuh. Tuh. Dia perekatnya bener-bener bagus. Dan kalau misalkan nggak pakai karpet dasar, itu nggak usah dicopot lagi 3M-nya, gue bilang tadi. Nah, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. Cintailah produk-produk Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan produk otomotif yang beneran dibuat di Indonesia. Salah satunya adalah karpet dari Frontier dan Fluxury ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalian kalau pengen beli, bisa langsung hubungi adminnya Frontier atau Fluxury, sama aja. Atau kalian bisa kunjungi toko-toko dealer kita terdekat di kota kalian. Kalian buka aja nih websitenya Frontier atau Fluxury. Dan buat teman-teman yang pengen daftar juga jadi agen, punya toko aksesoris mobil, bisa langsung ke admin kita. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih menonton. Bye-bye.